Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Helen Ella Mairlanti atau biasa dipanggil Helen. Saya berasal dari kelas MJ 408, Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS saya, yaitu mengenai rencana strategi digital marketing yang berfokus pada UMKM Ayam Geprek Gacor Pak Dirman Palangkaraya. Kita mulai presentasinya dari sekarang. Bab pertama yaitu mengenai profil, produk, dan juga masalah utama dari UMKM ini. Untuk identitas dan lini produk UMKM-nya, yaitu Ayam Geprek Gacor Pak Dirman adalah UMKM kuliner yang baru saja berdiri selama 3 bulan di persimpangan Jalan Sudirman, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Usaha ini didirikan oleh Pak Dirman, yaitu seorang pendatang asal Jawa Tengah yang sebelumnya menjalankan bisnis kolam renang di Kota Palangkaraya dan juga memiliki bisnis kuliner di Tegal dan juga Salatiga. Konsep utamanya yaitu warung harga pelajar fasilitas sultan. Cukup dengan uang 15 sampai 20 ribu saja, pelanggan itu sudah bisa menikmati paket makan dan juga minuman yang beraneka ragam. Untuk produk dan juga keunggulan kompetitifnya, yaitu menunya sangat bervariasi, mulai dari ayam geprek, lele geprek, ayam bakar, lele bakar, nasi telur pontianak, penyemek, nasi goreng, dan lain sebagainya. Dengan variasi harga yaitu around 12 ribu sampai 15 ribu rupiah saja. Ada juga paket promo, yaitu ayam geprek free refill. Yang free refill itu ada free refill nasi, 3 jenis sambal, ada sambal bawang, ada sambal tempong dan juga sambal celup, ada lalapan, es teh dan juga orek tempe, semuanya free. Harganya hanya dengan 15 ribu saja. Lalu untuk fasilitasnya itu juga kompetitif sekali karena tempatnya nyaman, ada juga free wifi yang cukup kencang, serta ada fasilitas free delivery dalam radius 3 kilometer untuk pemesanan via WA. Lalu kita beralih pada visualisasi aset digital yang dimiliki saat ini oleh Ayam Geprek Gacor Pak Dirman. Ada akun Instagram dan juga TikTok. Untuk Instagramnya itu di @ayamgeprekgacor dengan 9 followers dan juga 19 postingan. Untuk analisisnya yaitu untuk konten-kontennya masih berupa foto produk biasa, serta belum menunjukkan USP atau unique selling point-nya secara agresif. Karena itu engagement audience itu masih sangat minim. Lalu untuk TikTok-nya di @ayamgeprekgacor dengan 72 followers dan 58 postingan. Dari segi postingan memang jauh lebih rutin dari Instagram-nya. Namun untuk format videonya itu masih belum relevan dengan tren-tren Gen Z, serta belum memanfaatkan audio yang viral dan juga teknik hook yang kuat. Oleh karena itu masih sama, engagement audience juga masih sangat minim. Selain itu, UMKM ini juga memiliki aset digital berupa Google Maps dan juga WhatsApp Business untuk layanan pesan antar. Untuk pain points-nya dan juga dampak bisnisnya, pertama untuk pain points utama itu UMKM ini mengalami krisis brand awareness, di mana lokasi warung itu kurang strategis dan terjepit di antara dua kafe yang sudah stabil dan mapan. Target audiens juga belum mengetahui mengenai promosi luar biasa dari warung ini, walaupun sebetulnya promosi yang ditawarkan itu sangat banyak dan kompetitif. Untuk akar masalahnya, yaitu pemiliknya, yaitu Pak Dirma, itu adalah pendatang yang tanpa relasi lokal, sehingga komunikasi itu masih sempit. Komunikasi promosi juga seringkali salah fokus, di mana hanya menonjolkan promosi ayam biasa tanpa menonjolkan hero produk atau fasilitas free refill-nya, serta menu-menu yang lain juga kurang ter-highlight. Untuk dampak bisnisnya, yaitu kunjungan pelanggan itu sangat stagnan atau cenderung sepi. Operasional itu berisiko merugi karena harga biaya harian itu terus berjalan, sedangkan momentum untuk menjaring target yaitu mahasiswa itu mulai terbuang sia-sia. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mengenai audience insight dan juga kompetitornya. Pertama untuk audience insight yaitu target segmentasi pasarnya. Untuk demografisnya dia menargetkan usia 15 sampai 26 tahun yang adalah pelajar, mahasiswa dan juga pekerja muda atau first timer job yang berlokasi di area Kota Palangkaraya dengan daya beli sekitar 1,5 sampai 3 juta per bulan, yang dimana mereka itu sangat sensitif terhadap harga. Lalu untuk psikografisnya atau nilai dan gaya hidupnya, yaitu untuk target audiensnya itu mengutamakan value for money, lalu sering nongkrong, juga berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dimana membutuhkan fasilitas WiFi,
yang disediakan oleh UMKM ini, lalu menyukai makanan yang bercita rasa kuat, pedas, dan gurih sesuai dengan menu-menu yang ditawarkan oleh Pak Dirman, dan juga terbuka pada brand baru asalkan terbukti murah dan mengenyangkan via review sosmed. Nah, untuk perilaku digitalnya, poin-poin audiens saat ini yaitu sulit mencari tempat nugas atau nongkrong, nongki-nongki di Palangkaraya dengan harga makanan yang murah, namun dengan fasilitas yang lengkap. Lalu untuk perilaku digitalnya itu mereka kerap menyambangi TikTok dan Instagram Reels untuk mencari rekomendasi kuliner berbasis video visual, yaitu video review makanan yang menggugah selera. Dan mereka juga menggunakan TikTok dan IG ini untuk mencari hidden gem atau promo makanan yang murah, enak, dan mengenyangkan. Lalu untuk jam aktif medsosnya yaitu cukup malam antara jam 4 sore sampai 22 malam itu selesai mereka les, sekolah, atau bekerja. Lalu untuk kompetitor utamanya, ini kan tadi diceritakan di update dua kafe yang sudah mapan. Itu merupakan kafe toko kopi santai dan juga kafe 1960. Untuk kedua kafe ini, fokus utamanya yaitu makanan minuman yang santai saja, tempat estetik, nongkrong santai, harga rata-ratanya antara 25.000 sampai 50.000 per porsi, yang dimana jauh lebih tinggi daripada harga varian makanan di ayam geprek Kecap Pak Dirman. Lalu untuk kelebihannya, yaitu pelanggannya sudah setia, sudah kuat, lalu fasilitas kafenya juga cenderung nyaman, Instagramable dan juga cozy, serta kekurangannya itu makanan beratnya kurang bervariasi, porsinya juga kecil dibanding porsi dari Pak Dirman, dan juga lebih cenderung mahal. Sementara untuk ayam geprek Pak Dirman sendiri, makanan beratnya lebih bervariasi, harganya 12 sampai 15.000 itu cenderung lebih murah. Free refill juga ada, free wifi juga ada, tapi brand awareness-nya masih sangat rendah. Lalu untuk pesan inti dan juga identitas visualnya, yaitu ini saya merumuskan key message untuk UMKM ini diikuti dengan supporting message-nya. Key message-nya yaitu makan kenyang, nongkrong tenang, isi dompet tetap aman. Di mana supporting message-nya ada ini nih, misalkan menu sultan harga teman mulai dari ayam celup kocak, nasi telur Pontianak sampai mie nyemek cuma 12 sampai 15.000 aja. Lalu supporting message yang lain ada mager keluar kos. Delivery order aja langsung via WA. Gratis ongkir radius 3 kilometer. Ada juga free wifi buat nugas dan nongkrong sepuasnya. Ada juga ayam geprek bebas free refill. Ada free nasi, 3 sambal jagoan, lalapan, es teh, dan juga tempe orek. Itu untuk key message dan juga supporting message-nya. Lalu untuk identitas akun media sosial, ini juga kita rancang dengan baru juga brand voice dan personality-nya itu yang merakyat, murah hati, bersemangat, dan penuh semangat. Color palette-nya didominasi warna merah, orange, dan kuning yang melambangkan energi positif, memicu nafsu makan, dan juga ceria gitu. Lalu tipografinya juga terkesan lebih santai dengan komik sans serif. Lalu yang keempat yaitu strategi platform dan pilar konten. Untuk prioritas platform digitalnya, yaitu untuk TikTok yang Instagram Reels, di mana TikTok menjadi prioritas yang utama dengan video pendek yang viral, durasinya 30 sampai 90 detik aja atau maksimal 120 detik, dengan frekuensi posting karena dia pendek, bisa lebih sering postingnya, sampai 3 kali sampai 4 kali seminggu. Ada juga bisa meng-hire KOL atau influencer lokal nih, ini juga utama. Kenapa utama? Karena kebetulan sekali saya dan suami itu mempunyai sampingan menjadi kreator kuliner di Palangkaraya dengan akun TikTok @inspirasi_Rudy_Andi. Ini kita bisa berkolaborasi untuk menjangkau audiens baru dengan cara yang instan. Lalu ada WhatsApp Business dan juga Google My Business. Lalu untuk kontennya ada 4 pilar konten, yaitu pertama ada hiburan, lalu promosi, edukasi, dan juga inspirasi. Kita bahas yang paling utama yaitu hiburannya. Bisa contohnya itu video POV mahasiswa akhir bulan, di mana sisa uangnya tuh cuma 20.000 aja atau 15.000 mungkin, tapi tetap pengen makan enak dan lengkap. Lalu ada juga meme nugas tapi pakai wifi warung sampai lulus gitu ya. Kayak gitu. Lalu untuk promosinya bisa juga dengan video ASMR masak ayam atau makan ayam.
Lalu video barbar pelanggan mengambil refill sambal dan juga nasi. Ada juga kita mengembangkan inspirasinya nih, video behind the scene kisah Pak Dirman, di mana dia seorang pendatang dari Jawa ke Kalimantan, tapi berani membuka peluang bisnis baru. Ini sejalan juga dengan keramahan Pak Dirman yang bisa ditonjolkan untuk UMKM ini. Oke, lalu untuk strategi pesan copywriting-nya, kita bahas yang top funnel ya, yang awareness formula pas. Itu problemnya dompet udah teriak minta ampun, padahal masih minggu kedua. Iya, agitate-nya mau nugas, tapi kafe-kafe harga 30 ribuan semua. Masa iya nugas sambil nahan lapar? Lalu untuk shop-nya yaitu, sini dong, merapat aja ke Jalan Sudirman, bawa 15 ribu udah dapat free nasi ayam geprek plus es coklat Volcano. Perut kenyang, dompet juga aman. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kelima, yaitu KPI, desain konten, dan juga bukti riset saya. Untuk KPI-nya, kita cenderung ke yang masih realistis aja, yaitu untuk jangkauannya itu targetnya 10.000 tayangan video organik, jadi betul-betul viewers per minggunya, dari IG dan juga TikTok, lalu mendatangkan 3-5% likes, komen, dan juga share, lalu followers growth-nya juga meningkat. Kita targetkan 200.000 penambahan follower, lalu mendatangkan penambahan dari pesanan, baik yang dine-in maupun pesan via WA. Di mana cost-nya itu maksimal 500.000 untuk hire influencer. Untuk brand activation-nya, yaitu saya bisa merancang gacor Mukbang Challenge X mahasiswa. Itu merupakan kampanye UGC yang mendatangkan mahasiswa untuk membuat video habis berapa piring di warung Pak Dirman. Untuk pemenangnya bisa mendapatkan makanan gratis 1 minggu. Nah, ini bisa mendatangkan viral yang sangat efektif untuk menaikkan popularitas warung. Lalu bisa juga dengan kolaborasi dengan influencer lokal TikTok, yaitu di @inspirasirudiandi, yaitu saya sendiri dan suami. Jadi kita bisa kolaborasi membuat video review warung geprek gacor Pak Dirman yang mendatangkan traffic dan juga kenaikan popularitas dan audiens. Nah, ini bukti visitnya dan kerjasama dengan Pak Dirman. Tapi mohon maaf karena Pak Dirmannya enggan untuk difoto secara langsung, jadi kita cuplikan. Lalu ini merupakan contoh desain konten yang sudah saya buat untuk UMKM ayam geprek gacor Pak Dirman. Ada poster dan juga video. Untuk videonya sudah kami upload di konten saya dan suami di @inspirasirudiandi. Untuk posternya ini menampilkan ada paket free refill-nya, free wifi, dan juga free delivery-nya yang kita tampilkan. Lalu ada WhatsApp untuk terima pesan antarnya melalui WA. Ini posternya. Lalu untuk video, ini juga sudah kita tampilkan di TikTok kita. Untuk sekarang sudah 50.000 views lebih. Ini untuk videonya. Untuk videonya ini menampilkan paket makan dan juga minum dari ayam geprek gacor Pak Dirman. Mari kita coba ayam geprek di warung Pak Dirman, Jalan Sukanegara, Simpang Jenderal Sudirman, dekat toko kopi santai. Jadi bukti untuk keseriusan pengembangan marketing Ini dari saya dan ayamnya, suami. terus ada juga tempenya dan yang spesial sambal free refillnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Kita tengok sebentar videonya. Empuk. Lalu ada saya juga di situ. Dia mempromosikan tidak hanya ayam, tapi juga nasi gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mie goreng juga yang kita promosikan. Wah, terlihat enak sekali ya. Makanya untuk views di area Palangkaraya juga sangat tinggi. Ini sudah 50.000 views lebih. Dan terbukti sudah meningkatkan penjualan dari ayam geprek gacor Pak Dirman. Karena kita juga rutin berkomunikasi dengan beliau. Ini juga murah. Ini lokasinya warung makan Pak Dirman Palangkaraya, dekat toko kopi santai Jalan Sudirman. Presentasi dari saya mengenai strategi digital untuk ayam geprek gacor Pak Dirman. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.